Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada video kali ini, saya Ayu Firdausi akan menerangkan materi pada perkuliahan Sejarah Desain Interior mengenai desain interior pada zaman pencerahan, yakni tahun 1750 hingga 1900. Essai sur l'Architecture pada tahun 1750, di mana pada saat itu muncul ketidakpuasan dengan arsitektur bergaya barok dan rokoko yang dirasa mencolok. Jadi, gaya tersebut mendapat kecaman karena tidak jujur, eee, dilihat dari pahatannya, lalu ada dinding yang bergelombang dan ornamen yang dirasa terlalu bersemangat, itu menyembunyikan konstruksi utama dan pendukung bangunan. Jadi kritikus itu berpikir bahwa fitur-fitur ini, menempatkan penekanan di tempat yang salah dalam arsitektur dan, dibutuhkan suatu pengembalian yang ke asal-usulnya yang agak primitif gitu ya, maksudnya asal-usul semula dari arsitektur itu sendiri. Nah, dimulai dari gerakan Greek Revival atau kebangkitan Yunani. Jadi istilah ini pertama kali digunakan oleh Profesor Arsitektur Charles Robert Cockerell di Royal Academy of Arts, London pada tahun 1842. Jadi Greek Revival ini merupakan sebuah gerakan arsitektur pertengahan abad 18 hingga 19, terutama di Eropa Utara, Amerika Serikat, dan Kanada, juga Yunani setelah kemerdekaan 1832. Jadi, Greek Revival itu menghidupkan kembali aspek bentuk dan gaya arsitektur, furnitur, dan desain interior Yunani kuno dengan berbagai tingkat ketelitian dan konsistensi atau biasa disebut dengan Neo-Greek. Jadi, mencapai puncaknya pada awal abad tersebut, ketika desain Thomas Hope telah mempengaruhi sejumlah gaya dekoratif yang dikenal sebagai Neoclassical, Empire, Russian Empire, dan Regency arsitektur di Inggris. Nah, salah satu contoh dari gaya Greek Revival yakni di Istana Buckingham Palace di London yang dibangun pada tahun 1700 dan diremodel pada tahun 1913. Jadi di sini bisa dilihat, pada elemen interior utama seperti dinding, struktur, maupun ceiling dan lantai itu menggunakan, bentukan yang sederhana ataupun less ornamen gitu ya, mengurangi bentukan-bentukan yang dipengaruhi oleh desain atau style rokoko dan barok. Setelah itu ada contoh yang lain seperti The White House di Chicago yang dibangun pada tahun 1792 dan selesai atau rampung pada tahun 1800-an. Jadi, bisa dilihat ya tampak luar bangunannya juga tidak terlalu banyak ornamen, terkesan lebih sederhana dan fungsional. Lalu, banyak sekali sekat-sekat ruang ya dengan, fungsi yang bermacam-macam, mulai dari, fungsi yang lebih private ke fungsi-fungsi ruang yang lebih, untuk umum gitu ya. Selanjutnya ada juga Carl Friedrich Schinkel Altes Museum di Berlin pada tahun 1823 hingga 30 dibangunnya, ataupun William Strickland Tennessee State Capitol di Nashville pada tahun 1845, dan rampung pada tahun 59. Jadi bentukannya itu mirip seperti bentukan Yunani begitu ya, ada pilar-pilar, lalu, strukturnya itu kokoh begitu namun sederhana, tidak terlalu banyak ornamen, sehingga bangunan itu lebih terlihat, apa ya, fungsional dan megah tanpa perlu, sesuatu yang berlebihan gitu. Ada juga, World's Columbian Exposition di Chicago pada tahun 1891. Di sini, apa ya,
merayakan 400 tahun anniversary of Christopher Columbus. Jadi, bentukannya ini seperti tempat ini, bisa disebut seperti kolam air yang besar begitu ya, dan mewakili perjalanan yang dilakukan Columbus ke dunia baru, ceritanya seperti itu. Jadi, di sana jutaan pengunjung yang datang ke Chicago selama pameran itu membawa pulang, ide-ide baru dalam, industri perdagangan, industri, teknologi, dan juga hiburan. Jadi mereka berpapasan dengan orang lain dari seluruh dunia dan pergi dengan perspektif baru tentang Chicago, gitu ya. Beaux Arts. Jadi, Beaux Arts sendiri merupakan bahasa Prancis, biasa disebut dengan Fine Arts ya. Gaya ini mengacu pada zaman American Renaissance yang terkenal pada tahun 1890 hingga 1920, dengan mencakup gaya French Renaissance, Italian Renaissance, dan Neoclassical Revival. Jadi bisa dilihat pada bangunan Charles Garnier ya, Paris Opera House. Jadi ini Beaux Arts itu menonjolkan banyak ornamentasi yang cukup uh, merepresentasikan atau membuat ruangan itu menjadi anggun dan megah gitu ya. Banyak menggunakan ornamentasi dengan warna-warna yang natural maupun emas gitu. Jadi bukan ornamentasi yang memakai berbagai macam warna ataupun misalnya itu menceritakan sesuatu dengan berbagai macam warna dan gaya sehingga membuat ruangannya menjadi terlalu penuh begitu ya. Di sini desainnya untuk Beaux Arts sendiri itu menggunakan tonton warna yang hampir senada gitu ya. Jadi terlihat tidak terlalu menonjol di ukirannya sendiri, tapi lebih kepada kemegahannya karena kesatuan dari warna yang dipilih. Selanjutnya yakni Gothic Revival atau biasa disebut dengan kebangkitan Gotik. Jadi kelahiran kembali arsitektur bertemakan Gotik di Inggris itu bermula pada akhir 1700-an. Nah, ini didorong pemikiran oleh sastra abad pertengahan terhadap kesatria dan istana. Jadi disebut sebagai Victorian Gothic atau Neo-Gothic ataupun Gothic ya. Kebangkitan Gothic atau Gothic Revival ini mengacu pada ciri-ciri contoh abad pertengahan, termasuk pola dekoratif, vinil, jendela lancet, dan cetakan tudung. Dan di sini terdapat pada berbagai jenis bangunan, tidak hanya berkaitan dengan agama, ya. Jadi elemen-elemen fasad bangunannya berasal dari abad pertengahan pada akhir abad 19, dan London adalah pusat monumental dari arsitektur Gothic Revival. Jadi di sini biasanya bertemakan tentang kesatria dan istana, gitu ya, bukan tentang agama. Contohnya seperti Strawberry Hills yang dibangun pada tahun 1749 milik seorang novelis, gitu ya. Desainnya sangat gotik dengan bentukan yang seperti kita lihat pada desain gotik di gereja ya. Namun interior villa ini justru mengaplikasikan elemen atau bentukan gotik tersebut ke dalam interior huniannya. Jadi baik itu pada jendela-jendelanya maupun pada rak-rak buku hingga ornamen di plafon dan dinding gitu ya. Lalu ada Trinity Church di New York City ya. Kalau ini memang berfungsi sebagai gereja. Dan Charles Barry A.W.N. Pugin House of Parliament. Jadi gedung pemerintahan di London pada tahun 1835 hingga 68 itu juga memiliki style Gothic Revival. Oke, setelah itu ada juga The Skyscraper pada masa itu ya. Jadi pencakar langit adalah penemuan
di Amerika, dibuat pada paruh kedua abad ke-19 dan disempurnakan hingga awal abad ke-20. Jadi gedung pencakar langit ini menjadi simbol perdagangan dan prestis bagi Amerika itu sendiri. Contohnya seperti William LeBaron Jr. Home Insurance Building di Chicago pada tahun 1885. Ini adalah gedung pencakar langit pertama yang pernah dibuat di dunia, gitu ya. Selanjutnya ada The Aesthetic Movement. Jadi gerakan estetika yang berlangsung sekitar tahun 1860 hingga 1900. Jadi secara revolusioner menegosiasi atau mendefinisikan ulang arti dari kecantikan. Jadi di sini menekankan kualitas visual dan sensual dalam seni yang menarik arsitek dan pengrajin, penyair, kritikus, dan filsuf atau disebut dengan keindahan murni. Jadi seperti contohnya ini interior The Peacock Room ya, desain di Anglo dengan style yang dirasa mengambil ciri khas dari apa-apa yang ada di Jepang ya, Japanese style ya pada tahun 1877. Jadi dalam ada lukisan wanita itu memakai kimono, lalu ada juga rak-rak dengan garis-garis vertikal seperti itu ya, dan juga ornamentasi merak dan lain sebagainya. Ini disebut oleh senimannya terinspirasi dari style Jepang. Selanjutnya pada saat itu juga ada Queen Anne style, yakni pada saat itu melanda Amerika pada pergantian abad ke-19 dengan dianggap desain yang seperti dongeng ya. Jadi dibangun antara tahun 1880 hingga 1910. Disebut biasanya memiliki atap yang curam dengan atap pelana ataupun atap besar ya, seperti pada gambar. Lalu fasad depannya yang asimetris ya, pada beranda ataupun bangunan utamanya itu asimetris, jadi seperti castle gitu ya, seperti istana tapi kecil. Lalu ada serambi yang luas dengan trim kayu dekoratif, ada sebuah menara sudut depan bulat atau poligonal dengan atap berbentuk kerucut seperti itu. Lalu permukaan dinding biasanya sangat dekoratif dengan berbagai tekstur, mulai dari sirap hingga setengah kayu, hingga ada juga panel kerikil ataupun seperti relief gitu ya, relief tapi lebih ke sederhana. Jadi Queen Anne style ini seperti perpaduan antara Gothic dan medieval begitu ya. Dan juga seperti istananya boneka. Baik, itu tadi merupakan penjelasan atas materi pada zaman pencerahan ya. Jadi dimulai dari Greek revival, ada juga Gothic revival dan temuan-temuan style lain seperti The Aesthetic Movement, ada Buke Arts, ada juga Queen Anne style dan lain sebagainya. Ya, semoga informasi ini cukup bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.